Masih di Breaking News TV One. Sebelum ke Bang Daniel, saya mau ke Mas Fahmi lagi nih. Mas Fahmi, ini anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, ini mengkritik soal atau mengatakan bahwa dalam TNI tidak ada istilah pangkat kehormatan jika sudah purna tugas, hanya untuk yang masih aktif. Nah, itu bagaimana sebenarnya aturannya? Kalau dikatakan tidak ada, di undang-undang sebelum Undang-Undang 34 tahun 2004 itu ada. Ya. Tapi kan setelah Undang-Undang 34 tahun 2004 berlaku, kemudian ada diturunkan, ada juga peraturan pelaksananya PP 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit. Memang soal kenaikan pangkat kehormatan itu nggak ada, ya. Tapi bukan berarti sepertinya tidak ada kenaikan pangkat secara istimewa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara terhadap penerima tanda kehormatan bintang militer tadi. Itu ada kenaikan pangkat secara istimewa ini di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Di situ diatur. Jadi boleh saja sebenarnya, ya, walaupun sudah purna tugas. Kalau Pak TB Hasanuddin menyampaikan seperti itu, saya kira itu juga berarti beliau kurang cermat membaca undang-undang. Oke, tapi kalau kita lihat sebelumnya memang belum pernah ada ya yang purna tugas kemudian diberikan pangkat istimewa. Belum pernah ada bukan berarti aturannya nggak ada. Aturannya sudah ada sejak tahun 2009. 2009. Artinya kalau memang diberhentikan dengan hormat, memang Prabowo pun sampai sekarang masih mendapatkan hak-haknya sebagai purnawirawan militer. Betul, ya karena beliau diberhentikan dengan hormat dan tidak pernah dipecat, ya, dan kepres pemberhentiannya pun itu selain memberhentikan dengan hormat juga berisi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau. Oke, baik. Saya mau kembali ke Mas Daniel. Mas Daniel tadi mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto ini sangat mendedikasikan hidupnya untuk bangsa ini, untuk negara ini. Mungkin bisa diceritakan ke kita, Mas, sejak Pak Prabowo kemudian diberhentikan atau berakhir karirnya di militer, apa kemudian target atau capaian-capaian yang hingga saat ini yang masih ingin dicapai oleh beliau? Mungkin pernah bercerita, Bang Daniel boleh share ke kita, Bang, seperti apa target-target atau capaian Pak Prabowo Subianto dalam dunia militer maupun bangsa ini? Pertama begini, Mbak Putri, Pak Prabowo itu selalu menunjukkan slip gaji pensiunnya sambil bercanda. Slip gaji pensiunnya itu saya lihat juga, nilainya saya ingat sekali, 4 juta sekian. Ya, jadi Pak Prabowo misalnya kan yang dikembangkan seolah-olah Pak Prabowo diberhentikan dengan tidak hormat. Pak Prabowo itu berhenti secara hormat. Sama dengan saya misalnya, saya memutuskan dulu saya adalah ASN di salah satu perguruan tinggi negeri sebagai dosen. Kemudian saya memutuskan untuk mengajukan atau pengunduran diri saya. Akhirnya diberhentikan oleh secara hormat. Nah, Pak Prabowo begitu, beliau pensiun atau diberhentikan secara hormat, kemudian tapi banyak destruksi itu dari dalam. Halo? Ya, halo, silakan, Mas Daniel, masih terdengar dengan kami. Ada suara keluar dari ini yang luar biasa, kayaknya operator itu keras sekali. Oke. Bisa, Mbak? Sudah? Oke. Jadi Pak Prabowo itu berhenti dengan hormat dan beliau mendapatkan pensiun selama ini, dan tadi saya sebutkan pensiunnya sekitar 4 juta sekian. Baik. Nah, salah satu ketika beliau menyebut pensiunan itu, beliau salah satu selalu menjadi perhatian beliau adalah bagaimana mantan perwira penegak hukum, ya, dalam hal ini hakim dan seterusnya, jaksa, polisi itu bisa hidup lebih sejahtera. Artinya mereka harus fokus menjadi abdi negara, menegakkan hukum dengan cara-cara yang jujur. Pun demikian dengan prajurit bisa bertugas dan tanpa perlu memikirkan
kesejahteraan mereka karena negara sudah memikirkan kesejahteraan mereka. Nah, itu selalu menjadi concern Pak Prabowo, bagaimana abdi negara kita itu bisa fokus mendedikasikan dirinya untuk rakyat, untuk negara, tanpa perlu memikirkan kesejahteraan mereka, sehingga korupsi dan sebagainya itu bisa ditekan. Itu selalu menjadi perhatian Pak Prabowo. Nah, itu juga paralel dengan pikiran-pikiran Pak Prabowo bagaimana mendorong kesejahteraan rakyat. Bahkan kan kalau di kampanye kemarin, Mbak Putri perhatikan, salah satu kalimat yang sering beliau ungkapkan adalah cita-cita besar saya sebelum saya berakhir sebagai makhluk di dunia ini itu adalah ingin melihat masyarakat Indonesia tersenyum dan kemudian tingkat kemiskinan di Indonesia itu 0%. Nah, itu adalah dedikasi yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo, yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo ketika beliau juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, cukup jelas ya sebenarnya, mungkin dugaan-dugaan di luar sana yang mengatakan Prabowo Subianto kemudian dipecat tidak hormat, tapi ternyata tadi sudah disampaikan Bang Daniel masih diberhentikan dengan hormat, kemudian masih menerima bahkan hak-haknya sebagai purnawirawan militer. Bang Daniel, kita juga sudah bergabung dengan pengamat politik, ada Mas Adi Praitno. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Putri. Baik, Mas Adi, Mbak, kalau dari malam saya ketemu Adi terus. Kenapa Mas Daniel? Yang malam saya ketemu Adi terus pengamatnya. Mungkin emang jodoh kali ya, selalu ketemu di satu layar begitu ya Mas Daniel, Mas Adi. Mas Adi, kalau dari kacamata politik Mas Adi, ini kan pemberiannya dari Pak Jokowi. Kira-kira khawatir nggak nanti akan ada utang budi nih ke depan? Ya, saya kira kalau soal hutang budi ataupun kebaikan yang diberikan oleh Pak Jokowi, ya pasti ada. Tapi yang jelas satu hal, bahwa pemberian pangkat istimewa jenderal kepada Pak Prabowo Subianto ini kan sebenarnya sebagai salah satu bentuk apresiasi yang pastinya diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo yang dinilai punya dedikasi, punya pengorbanan, dan punya kerja-kerja yang cukup bagus ya di bidang pertahanan dan kemiliteran tentu saja. Karena tidak mudah sebenarnya pangkat istimewa jenderal ini diberikan kepada sosok-sosok tertentu. Kan kita sudah pernah melihat dan mendengar begitu banyak orang ya, mantan tentara purnawirawan yang mendapatkan tanda yang sama seperti Pak Prabowo yang rencananya hari ini akan diberikan oleh Presiden. Tentu itu didasarkan atas penilaian-penilaian yang cukup objektif, di mana sang penerima dinilai punya dedikasi dan kerja dan pengabdian yang cukup bagus lah. Oleh karena itu ya, persoalan apakah ini akan ada hutang budi atau tidak, bagi saya pasti ada. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemberian ini diberikan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada seseorang yang dinilai sudah berjasa cukup luar biasa bagi bangsa dan negara. Meski pada saat yang bersamaan, Mbak Putri, memang harus kita akui pemberian pangkat istimewa ini kan menimbulkan polemik tentu saja, karena karir militer Pak Prabowo misalnya terkait dengan 98 itu kan dinilai kurang bagus, mengakibatkan beliau itu dipecat. Kan itu kan berkembang di kalangan aktivis, kelompok-kelompok pro-demokrasi, dan kalangan-kalangan civil society yang belakangan ini juga memberikan statement-statementnya terkait dengan pemberian pangkat istimewa ini. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah pastinya Pak Jokowi punya preferensi dan penilaian yang cukup objektif yang didasarkan atas kajian-kajian yang terukur, di mana pemberian pangkat istimewa ini ya diberikan kepada sosok yang dinilai tepat karena dedikasi dan kerja-kerjanya yang dinilai cukup kontributif terkait dengan pembangunan bangsa dan negara ini. Karena tanpa diberikan pangkat istimewa sekalipun, sebenarnya Pak Prabowo ini akan menjadi panglima tertinggi nanti. Resmi dijadikan sebagai Presiden di Republik Indonesia. Jadi kalau mau jujur ya, tanpa pemberian pangkat ini pun ya Pak Prabowo akan menjadi orang tertinggi di negara ini di bidang kemiliteran yang akan menjadi dalam tanda kutip gitu ya, panglima tertinggi yang saya kira memang akan menjadi panutan
oleh berbagai kalangan nantinya. Saya kira di situ konteksnya Mbak bagi saya. Oke, Mas Daniel, kalau dari Mas Daniel sendiri menanggapi soal kekhawatiran akan adanya nanti utang budi dengan Presiden Joko Widodo, seperti apa ke depan di pemerintahan selanjutnya di bawah pimpinannya Pak Prabowo? Mas Daniel, suaranya tidak terdengar. Oh iya, baik. Mbak Putri, Pak Prabowo tentu berhutang budi dengan semua pihak yang membantu beliau untuk mencapai cita-cita yang lebih baik, terutama budi yang beliau. Saya mohon maaf di Zoom-nya mengganggu sekali, banyak komunikasi soalnya. Oke, boleh dilanjutkan Mas Daniel? Ya, halo. Baik, saya lanjutkan. Mbak Putri, bagi saya dan bagi Pak Prabowo pasti berhutang budi dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan yang sudah mempercayai beliau dalam Pilpres 2024 ini. Dan juga tentu berhutang budi dengan para pihak yang percaya dan mendorong serta mendukung beliau dalam Pilpres 2024 ini, termasuk Pak Jokowi, termasuk Pak SBY, termasuk semua partai pengusung, semua relawan dan sebagainya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Bagaimana membayar hutang budi tersebut? Cara membayar hutang budi tersebut tentu Pak Prabowo akan mendedikasikan dirinya untuk mewujudkan janji-janji politik beliau sebagai capres pada 2024 kemarin. Dan hari ini sebagai Menteri Pertahanan beliau menunaikan semua amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi. Nah, paralel misalnya dengan apresiasi yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, juga apresiasi yang diberikan oleh Mabes TNI melalui pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa ini. Jadi terkait dengan hutang budi itu tentu adalah terkait dengan dedikasi Pak Prabowo terhadap bangsa dan negara, dan begitu juga cara berpikir Pak Presiden Jokowi pasti, dan juga semua tim atau pihak Mabes TNI dan sebagainya, Mbak. Baik, ini apakah tanda bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo ini akan terus berkolaborasi dengan Pak Jokowi? Pak Prabowo kan sejak awal Mbak Putri menyampaikan bahwasannya beliau ingin melanjutkan warisan baik dari presiden-presiden sebelumnya. Artinya beliau pasti berkomunikasi, minta saran, masukan dari presiden sebelumnya. Dalam hal ini tentu adalah Pak Joko Widodo sebagai presiden ke-7, kemudian ada Pak SBY sebagai presiden ke-6, kemudian ada Bu Megawati juga sebagai presiden ke-5. 3 presiden ini kan masih ada bersama kita, tentu pikirannya, kemudian pengalamannya, pengaruhnya itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Baik, kalau Mas Adi, ini apakah melihatnya sebagai tanda kolaborasi yang akan terus semakin erat? Kemungkinan Pak Jokowi akan terus berperan di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Saya ingin berkomentar 2 hal. Pertama, bahwa pemberian pangkat istimewa jenderal ini tentu sebagai bentuk penilaian yang menurut saya objektif dari Pak Jokowi, terlepas dari kritik-kritik yang muncul. Yang kedua, memang soal kolaborasi antara Jokowi dan Pak Prabowo Subianto, saya kira ini tidak bisa dilepaskan. Karena memang ketika maju Pilpres di 2024, bahwa kontribusi Pak Jokowi dalam konteks misalnya Pak Prabowo jadi presiden, ini kan cukup terasa ketika Pak Jokowi ini merestui Gibran Rakang Buming Raka, putranya beliau itu bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi kerja-kerja politik kolaboratif ini yang saya kira memang juga akan berlanjut jika 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu bagi saya kerjasama antara Prabowo dan Pak Jokowi itu lain halnya dengan soal pemberian pangkat istimewa ini yang menurut saya harus dibedakan domainnya. Tidak ada hubungannya ya? Ya,
tidak ada hubungannya memang, karena memang pemberian pangkat istimewa ini kan juga berlaku pada sejumlah purnawirawan yang terjadi pada era-era sebelumnya, terutama di eranya Bu Megawati. Ya saya kira memang cukup banyak nama-nama mantan purnawirawan yang diberikan tanda kehormatan, ya, yang kemudian itu sebagai bagian dari bentuk apresiasi yang cukup kuat. Ya, kalau terkait dengan kerjasama politik, saya termasuk yang meyakini, apalagi dalam pidato politiknya beberapa waktu yang lalu setelah merespon hasil quick count di mana Prabowo Gibran unggul, Prabowo mengatakan bahwa akan berkolaborasi, akan bekerjasama, akan merangkul semua pihak yang selama ini ikut berkontribusi, putra-putra terbaik untuk bangsa yang akan datang. Bahkan pihak-pihak yang selama ini berseberangan, selama itu memiliki napas politik yang sama untuk memajukan bangsa dan negara, Pak Prabowo akan merangkul sebagai bagian untuk membangun Indonesia ke depan. Ini jelas politik yang saya kira memang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, jangankan dengan Pak Jokowi yang jelas sebagai partner politik di 2024, dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan sekalipun, Prabowo juga untuk mengajak dan merangkul sebagai bagian untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi misalnya Pak Jokowi adalah presiden, per 20 Oktober adalah mantan presiden, yang saya kira akan menjadi tempat di mana Pak Prabowo ini ya untuk melakukan sparring partner dalam bicara, dalam diskusi, mendapatkan input dan masukan-masukan yang lainnya. Kalau dalam konteks itu saya kira tidak ada bantahan apapun. Tapi satu hal, bahwa pemberian pangkat istimewa yang diberikan oleh Pak Jokowi misalnya sebagai presiden kepada Prabowo per hari ini tentu di luar batas-batas kerjasama politik yang sering dipersepsikan oleh publik, karena portofolio politik sebelumnya misalnya Bu Megawati, kemudian Gus Dur gitu ya, juga adalah sosok yang memberikan pangkat istimewa kepada tentara gitu ataupun purnawirawan yang dinilai punya dedikasi, dinilai punya kinerja dan kontribusi yang cukup nyata terkait dengan bangsa dan negara. Jadi pangkat istimewa ini bukan penilaian personal, tapi penilaian-penilaian yang saya kira sudah diukur dan teruji, yang saya kira diberikan kepada sosok yang dinilai punya prestasi dan pengorbanan di atas rata-rata. Tapi memang pada saat yang bersamaan, Putri, kita kan tidak bisa menutup mata. Pemberian pangkat istimewa ini kan dikritik lah, terutama di kalangan kelompok-kelompok aktivis demokrasi, gerakan-gerakan civil society, dan kelompok-kelompok aktivis mahasiswa. Karena ini terkait dengan karir politik Pak Prabowo yang dinilai itu tidak moncer amat, terutama terkait dengan gejolak peristiwa politik 1998 beberapa waktu yang lalu. Konteksnya di situ sebenarnya menurut saya. Oke, ini tadi saya mau melanjutkan sedikit ya soal pernyataannya Mas Daniel. Tadi kan mengatakan tidak menutup kemungkinan mungkin akan terus berkolaborasi begitu, menerima masukan, merangkul semuanya. Kalau dari Mas Adi sendiri, kolaborasi mungkin dengan Presiden Joko Widodo begitu. Peran yang seperti apa yang akan diberikan pada saat nanti kepemimpinan Prabowo Subianto di 5 tahun mendatang dari Presiden Joko Widodo ya, atau dari Jokowi sendiri, nanti kira-kira berperannya banyak apa sih di kepemimpinan selanjutnya? Kalau dari gambaran Mas Adi. Kalau saya membaca undang-undang bahwa presiden terpilih adalah ia diamanahkan untuk menentukan segala keputusan-keputusan politik strategis untuk kebaikan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Di luar itu tak ada sosok-sosok yang bisa mengintervensi, tak ada sosok-sosok lain yang determinan dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan politik strategis. Kalau Pak Prabowo Subianto at the end of the day-nya berkomunikasi, berkolaborasi dengan mantan-mantan Presiden Republik Indonesia, misalnya dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, mungkin juga dengan Bu Megawati Putri, ini hanya sebatas teman diskusi dan teman ngobrol. Tapi orang-orang yang dulu pernah jadi presiden ini tidak bisa mendikte, tidak bisa mengintervensi apapun bentuk urusan-urusan dikte itu, karena sesuai dengan amanat undang-undang ya, saya kira memang Pak Prabowo adalah sosok yang akan diamanahkan ya untuk menentukan segala hal yang terkait dengan keputusan-keputusan penting di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca Pak Prabowo ini kan adalah prajurit ya, sangat paham betul kapan harus baris per baris, tegak lurus dengan pimpinannya, dan paham betul ada kalanya Pak Prabowo ini memang harus mengambil tongkat komando sebagai pemimpin terbesar di negara ini, sebagai presiden. Apalagi misalnya nanti akan diumumkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Oleh karena itu, tampuk kekuasaan politik, kepemimpinan politik, keputusan-keputusan politik pastinya hanya akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bukan oleh pihak-pihak yang lain.
Ya, saya kira di situ, Putri, konteksnya. Oke, jadi tidak bisa juga berperan banyak atau mendikte presiden selanjutnya begitu ya, Mas Adi? Tapi kalau Mas Ya memang secara tepat begitu. Presiden itu ya hanya bisa didikte oleh rakyat. Presiden itu ya hanya bisa mendengarkan suara-suara mayoritas rakyat. Di luar itu ya hanya sebatas teman diskusi, teman ngobrol, teman untuk mendapatkan feedback dan masukan-masukan terkait apa hal yang dinilai penting dan urgen untuk bangsa dan negara ini. Tapi at the end of the day-nya yang memutuskan segala keputusan politik strategis itu adalah presiden terpilih. Karena rakyat memilih presiden dan wakil presiden adalah untuk membuat langkah-langkah strategis, bukan oleh orang-orang tertentu yang mendikte. Ini yang saya kira memang dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, mandat politik yang diberikan kepada presiden itu luar biasa. Karena ia bekerja atas nama rakyat, ia bekerja atas instruksi rakyat, yang saya kira itu diberikan saat tanggal 14 Februari beberapa hari yang lalu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mas Adi, Mas Daniel, Mas Fahmi. Usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda.